Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Jeremy Edward dari Aspraka 2 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mobile wireframe application. Nah, di sini kita kemas dalam bentuk video karena untuk hari Jumat tanggal 26 November masih ada seminar di BTS sehingga praktikum IMK ditiadakan untuk lab A1, A2 dan B1. Ya, langsung masuk ke materi. Di sini kita mulai dulu praktikum 5-nya. Kita akan membahas mengenai prototype. Prototipe adalah sebuah gambaran atau manifestasi dari sebuah ide yang dibentuk dalam format yang dapat dikomunikasikan dan diuji dengan orang lain. Kalau teman-teman biasanya lihat, yang paling sering itu adalah UI prototyping. Nah, kita akan membahas itu hari ini. Pada tahapan ini dihasilkan sebuah realisasi dari desain yang dapat diujikan pada pengguna. Jadi di sini ada tahapannya, pertama itu ada low hingga high quality mockup. Nah, kemudian karena di sini dijelaskan 3 jenis, yaitu ada low fidelity prototype, kemudian ada medium fidelity prototype, dan high fidelity prototype. Nah, apa bedanya? Untuk yang low fidelity prototype itu seperti sketsa menggunakan kertas. Kalau kalian ngerti biasanya uh, orang yang suka menggambar rumah itu pasti di sketsa terlebih dahulu, baru digambar benerannya. Nah, sketsa yang menggunakan alat tulis itu namanya low fidelity prototype. Kemudian, kalau yang medium fidelity prototype, itu dia sudah menggunakan komputer base. Jadi, semua desainnya yang tadi yang ada di low fidelity prototype akan dibawa ke medium fidelity prototype. Biasanya itu disebut juga wireframe. Nah, kemudian high fidelity prototype itu yang biasanya kita sering lihat itu UI design. Jadi itu sudah hasil hasil finalnya. Bisa dibilang bukan final sih sebenarnya, karena mungkin akan ada perubahan dari nanti ketika dari desain, di slicing ke front end-nya. Tetapi di sini yang kita tekankan adalah ini adalah UI yang sudah hasil bagusnya. Kalau teman-teman mau lihat, misalnya di internet itu banyak banget contohnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, maaf. Nah, ini sudah hasil high fidelity. Ini adalah contoh high fidelity. Kemudian hasil medium fidelity-nya mana? Untuk medium fidelity-nya coba saya cari. Ya, mungkin ini bisa dibilang medium fidelity, tapi mungkin masih kurang tulisannya. Coba. Ya, ini mungkin yang lebih merepresentasikan medium fidelity. Jadi dia tidak ada gambarnya, tapi dia sudah computer based di sini. Dia gambarnya hanya menggunakan dummy image, kemudian di sini juga dummy text, lorem ipsum, dan nothing special. Nggak ada warnanya juga, tapi ini adalah representasi dari medium fidelity. Bagaimana dengan low fidelity? Low fidelity itu gambaran dari kertas. Tadi sepertinya sudah ada gambarnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin. Nah, ini adalah contoh dari low fidelity. Jadi dia menggunakan sketsa terlebih dahulu, sekiranya fitur apa saja yang akan dibuat, tapi di dalam kertas, belum menggunakan komputer. Nah, kemudian kita masuk lagi ke materinya. Nah, di sini kita akan masuk ke medium fidelity prototype. Jadi kita nggak akan membuat yang low fidelity prototype, kita nggak akan menggunakan kertas, tapi kita juga nggak akan menggunakan high fidelity prototype atau hasil jadinya. Nah, di sini aku coba buat mempraktekkan. Kita jangan lupa masuk ke book depository, website andalannya IMK. Book depository ini nanti coba kita jadikan medium fidelity atau wireframe-nya itu ke dalam Miro. Jadi di sini kita menggunakannya Miro ya. Kalau teman-teman mungkin bisa pakai Figma atau sejenis aplikasi lainnya, mungkin ada Framer, Figma dan sebagainya, mungkin Adobe Illustrator. Jangan jangan dipakai terlebih dahulu. Oke, di sini coba kita masuk ke Miro.
kemudian new port. Nah, di sini teman-teman dapat kanvas yang kosong, kemudian masuk saja ke template. Teman-teman ketik wireframe. Nah, di sini ada beberapa wireframe ya, ada online sketching, ada website framing, kemudian ada app wireframe, ada juga mungkin ini whiteboard framing, ini malah whiteboard tapi di dalam komputer. Kemudian iPhone app, storyboard, dan sebagainya. Nah, yang kita pakai di sini adalah app wireframe. Kita use template. Nah, di sini muncul banyak sekali yang bisa kita pakai. Mungkin kita bikin dulu frame-nya. Ya, kita udah bikin frame-nya, kita jadikan putih mungkin ya. Atau warna yang kalian suka, mungkin biru. Putih saja deh, putih. Nah, di sini kita jadikan putih. Mungkin kita cuma butuh 3 ini doang mungkin. Sisanya nggak kita kebutuhkan. Bentar. Nah, di sini teman-teman ada beberapa cara. Teman-teman bisa menggunakan ini, menggunakan yang di bawah. Ini nanti teman-teman copy ke atas. Atau ini mungkin ada navbar ya. Button navbar, teman-teman bisa copy ke atas, dimasukkan ke dalam sini. Cuman saya nggak akan menggunakan itu karena menurutku terlalu ribet. Jadi yang akan kita lakukan, di sini aku sudah punya yang namanya wireframe library. Mungkin di punya teman-teman itu nggak ada ya, di punya teman-teman. Caranya adalah ketik, pencet titik 3 ini, kemudian add more apps, kemudian nanti teman-teman cari yang simbolnya seperti silang. Nah, itu ya, ada wireframe library di situ. Kalau aku sendiri udah install, jadi teman-teman nanti juga bisa install. Nah, sekarang kita coba otak-atik di bagian ini, di bagian wireframe-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mau pakai skin atau tidak, terserah teman-teman. Nyamannya gimana? Sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuman di sini saya coba pakai. Kemudian misalnya untuk book depository ini itu nanti teman-teman ada misalkan ada tampilan selamat datang, tampilan katalog buku, tampilan membuat akun, tampilan pembelian dan sebagainya. Jadi di sini akan ada 6 page yang dibuat di sini. Ini adalah daftar dari tindakan utamanya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Misalkan saya set terlebih dahulu. Saya cuma mau buat 2 saja di sini untuk demonya. Tindakan utamanya yang pertama itu adalah login, atau login saja, login. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Saya lupa. Dalam homepage. Ya, saya cuma mau buat ini doang. Nah, di sini mungkin sudah ada login ya teman-teman. Cuman teman-teman bisa custom kembali kalau tidak keberatan. Misalkan di sini teman-teman mau nambahkan image mungkin. Jadi saya tinggal masuk ke wireframe library. Seperti waktu pensil ya. Saya tambahkan image. Ingat di sini semuanya adalah dummy. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman masukin gambar-gambar yang malah mungkin dari book depository ini. Misalnya ini ya. Misalnya ini aku screenshot. Terus teman-teman masukkan ke sini. Nah, itu salah banget ya. Perlu teman-teman ketahui. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini salah kaprah.
Jangan sekali-sekali menggunakan yang gambar asli. Kita menggunakan dummy semua. Tapi di sini nggak apa-apa kalau teman-teman mau misalkan tulis depository. Nah ini di sini belum di set ya, teksnya masih memanjang. Kita set menjadi lebih pendek. Nah seperti ini. Login. Atau kalau teman-teman mau custom lagi boleh. Misalnya ini mungkin ini terlalu bawah mungkin ya, gambarnya terlalu banyak. Nah, ini kita custom di sini. Ini dinaikkan. Atau mungkin mau ditambahkan apa lagi di sini? Mau ditambahkan shape. Jadi seakan-akan dia ada di dalam sebuah kontainer. Kemudian nanti teman-teman kasih warna misalnya. Warna yang agak netral. Kemudian jangan lupa di orange send to back. Oh ternyata jelek ya. Sepertinya tidak perlu. Jadi mungkin cukup seperti ini aja. Ini untuk misalnya loginnya. Nah kalau mungkin teman-teman mau kurang nih, mau nambah sign up, ya tinggal ditambah sendiri. Misalnya di sini saya ganti sign up. Ini kasih jarak. Ya ini salah satu contoh wireframe. Nah terus yang kedua misalnya saya mau bikin homepage-nya. Untuk membuat homepage-nya, itu teman-teman bisa lihat di book depository sekiranya apa sih yang harus dipakai gitu. Mungkin katalog buku seperti ini, bagian ini harus dipakai, atau mungkin ada diskon. Terus teman-teman juga lihat, oh ada bestseller di sini. Nah, sekiranya mana yang harus teman-teman gunakan. Terus mungkin apalagi di sini ada home, di sini ada sign in, ada join, tapi ingat di mobile apa namanya? Di mobile application, kita nggak mungkin menggunakan home seperti ini. Yang biasanya kita pakai adalah burger bar. Coba saya cari burger barnya. Oh, enggak ada. Oh, ini ada burger bar. Nah, ini kita bisa kasih di sini burger barnya. Biasanya kan nanti muncul sidebarnya ya di samping kiri. Kemudian misalnya di sini aku tulis header gitu aja. Penanda bahwa ini adalah header. Coba ini saya bawa ke depan. Ya, ini nih. Header misalnya ya di sini. Kemudian di sini saya mau kasih mungkin search bar di sini. Coba kita cari search. Nah, di sini ada search bar ya. Kita pakaiin search barnya. Ups. Nah, segini. Ini search untuk bagian ini. Kemudian apalagi? Mungkin diskon atau promo ya. Coba ini aku sisakan satu aja di sini. Biar ya. Nah, di sini misalnya saya butuh sebuah image yang merepresentasikan bahwa itu tuh adalah nanti kayak promo lah, diskon. Nggak bisa dikasih teks ya. Misalnya saya kasih teks tambahan di sini. Diskon. Promo. Kemudian apalagi? Misalnya langsung judul buku ya. Coba ini saya grup terlebih dahulu biar nggak ke mana-mana. Sepertinya tidak bisa di grup. Oke, misalnya di sini saya butuh bestseller.
bestseller. Ini mungkin header sama bestsellernya besar-besar banget ya. Ukurannya sama. Maka yang bestseller ini bisa saya ganti. Soalnya jadi 24. Nah, segini cukup. Bestseller nggak perlu rapi-rapi banget ya, tapi jangan sampai terlalu jelek ya. Bestseller misalnya saya butuh image. Ya, di sini ada image. Coba bikin image yang merepresentasikan buku. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Di sini ada judul, ada apa namanya? Authornya, kemudian ada rating dan ada bintangnya. Kita coba untuk samakan. Di sini yang pertama teks. Yang pertama itu title. Mungkin title-nya mau dibikin bold juga nggak masalah. Kemudian setelah title nanti ada lagi author. Kemudian setelah author nanti ada lagi rating. Mana rating? Rating. Nah, ini mungkin ada bintang ya. Sebentar. Ya, mungkin segini cukup. Bintang. Kemudian di bawahnya lagi ada harganya misalnya. Saya butuh harganya. Teks. Misalkan RP price misalnya gitu ya. XX 0000. Kemudian setelah itu misalnya langsung masuk ke button. Coba saya cari button. Coba yang solid ya. Solid button. Coba ukurannya kita samakan aja sama ini mungkin. Terlalu panjang sepertinya. Nah, ini kita tulis add to basket. Ya, add to basket. Nah, seperti ini ya mungkin ya. Untuk yang book depositor. Terus nanti teman-teman, ini bisa di grup aja. Nggak ada grup. Saya agak lupa. Oh, ini grup objek. Nah, ini kemudian di copy paste, ditaruh sebelah. Kalau teman-teman merasa ini terlalu besar, bisa langsung dikecilkan aja. Sebentar. Coba saya grup ulang. Grup. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa terlalu besar, tinggal dikecilkan. Nah, terus misalnya nih, kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar yang namanya prinsip Gestalt, teman-teman bisa tahu ada salah satu namanya itu prinsip continuity. Dimana kalau di dalam mobile, ini yang dimaksud adalah bahwa ini tuh nanti bisa digeser. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin bikinnya seperti ini aja, beberapa orang itu ada yang tidak mengetahui bahwa oh ini tuh ini bukan sesuatu yang bisa digeser. Nah, cuman ketika teman-teman bikinnya seperti ini, sesuatu yang memotong, nah orang itu bisa tahu oh bahwa ini tuh adalah sesuatu yang bisa
scroll atau di shift ya, digeser ke sebelah kiri maupun kanan. Itu namanya gestalt continuity. Kalau teman-teman mau belajar, cuman itu tidak begitu penting. Itu hanya sedikit info saja, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu saja, gestalt continuity ya. Ya ini adalah prinsipnya, tidak ada contohnya rupanya. Cuman kalau mau lebih jelas lagi, coba saya besarkan lagi ya. Aku gedein. Nah, segini. Ini di copy. Ya. Nah, jadilah prinsip gestalt continuity. Nah, ini contoh dari apa? Dari yang bagian homepage ya. Di sini ada burger bar di sini. Ini mungkin search bar tidak diperlukan ya di sini karena search bar sudah ada di bawah. Jadi aku hapus saja. Nah, mungkin seperti ini aja. Kalau teman-teman mau nambahin login juga nggak apa-apa. Mungkin di sini bukan bagian login ya. Coba aku tambahin mungkin avatar. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini salah satu contoh dari book depository untuk bagian login maupun yang katalog buku. Ya, itu dua tindakan utama yang tadi aku buat, ada login dan homepage. Nah, sekarang dari situ akan ada sebuah tugas, yaitu teman-teman silakan untuk membuka page SIPKL yang dulu sudah pernah dibuat. Tapi ingat, kalau dulu kan SIPKL itu dibuat dari, sebentar, SIPKL itu ada di webnya FSM. Nah, kita nggak akan mulai dari situ. Kita nggak akan mulai dari web FSM. Ini ya. Kalau dulu kan teman-teman yang bagi yang nggak tahu, dia masuk ke FSM, kemudian profile, study program, bachelor program, informatics, dia baru masuk ke websitenya FSM. Tapi karena ini mobile, teman-teman silakan langsung masuk ke FSM-nya. Jadi semuanya base-nya adalah dari FSM. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat, sebentar mana, tindakan utamanya terlebih dahulu. Ini sudah aku catat juga. Kemudian gambar wireframe-nya itu nanti diekspor ya, jangan di screenshot aja, diekspor dari Miro-nya. Dan yang pasti minimal terdapat 3 page. Jadi dari website F-Undip ini, kan nanti dia mengarah ke other links. Dari other links ini nanti ada SI PKN Informatika Undip. Nah, ini silakan kalian modif. Mungkin kalau di HP dia tidak menggunakan slideshow seperti ini. Kalau di mobile silakan kalian modif sekreatif kalian. Kemudian di sini kita lihat lagi penjelasan, terus laporannya adalah penjelasan mengenai wireframe yang sudah dibuat. Dijelaskan singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Mungkin ada juga kalau kalian ingin menjelaskan mengenai tools-nya, seperti misalnya ada burger bar, kemudian ada image, ini maksudnya apa. Nah, itu silakan dijelaskan. Terus, masih pakai Miro, jangan pakai Figma, walaupun mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa menggunakan Figma, tapi jangan terlebih dahulu, pakai Miro aja. Sesuai apa yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian di dalam laporannya juga cantumkan Miro. Oh ya, perlu diingat teman-teman, ketika setiap tugas mungkin kita menggunakan Miro dengan kanvas yang sama, dengan link yang sama, dan setiap tugas itu tolong jangan diubah kembali. Nanti kalau misalnya desain yang di Miro itu berbeda dengan desain yang ada di laporan, itu malah menjadi sebuah kerancuan. Jadi apa yang sudah teman-teman buat sudah persis di dalam laporan maupun di Miro, tolong jangan diganti lagi. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa ganti.
Nah, kemudian yang dikumpulkan hanya file PDF saja. Deadline-nya 1 minggu hingga Kamis 2359. Toleransi keterlambatannya 3. Yaitu untuk tugasnya, buat teman-teman yang masih bingung mengenai Miro ini atau berbagai tools yang ada mengenai wireframe, silahkan tanya ke aspragnya masing-masing untuk kelas A1, A2, dan juga B1. Ya, begitu saja untuk penjelasan materi praktik COM5 mengenai mobile wireframe application hari ini. Aku minta maaf apabila ada kekurangan, salah kata maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton.